Banyak yang nanya, sebenarnya untuk jadi infopreneur, orang yang ubah ilmu jadi income, yang monetize pengetahuan, skill, keterampilan, dan pengalamannya, butuh skill apa aja. Oke, sekarang mari kita akan coba bikin tier list. Jadi sebenarnya ini semua dibutuhkan skill-skillnya, tapi mari kita lihat mana yang paling penting menurut gua dan mana yang biasa aja. Ini berdasarkan perspektif gua dengan udah ada di industri ini kurang lebih sekitar 10 tahun. Mari kita mulai dari market research. Skill yang benar-benar penting dan setiap infopreneur harus punya ini. Tapi di era AI sekarang ini bisa sangat-sangat terbantu oleh AI. Jadi kalau menurut gue ini hampir gue taruh di S, tapi menurut gue ini A. Kemudian problem solving. Problem solving skill bagus dan bisa dibantu AI juga sebenarnya sekarang. Jadi meskipun gue sangat pengen taruh ini tinggi, namun gue rasa ini masih di very important. Ya, problem solving. Critical thinking penting juga. Sebenarnya ini serupa dengan problem solving dan ini membuat lo bisa tahu akar masalah lo apa yang harus diperbaiki, dan apa yang perlu lo improve. Jadi ini gue taruh sama di B juga. Offer design. Kalau offer lo jelek, mau gimana pun lo punya lead sebanyak, orang nggak akan beli. Jadi kalau nggak ada offer yang bagus, lo nggak bisa bikin offer yang bikin orang lapar, pengen ambil offer lo itu, ya lo nggak punya uang sama sekali pada akhirnya. Jadi gue taruh ini di S. Offer design sangat-sangat penting. Copywriting, skill yang sangat penting sebelum era AI. Gue bakal bisa taruh ini di A atau bahkan S. Tapi karena sekarang udah ada AI yang cukup bagus, tapi lo tetap harus kuasai dasar-dasarnya, gue taruh copywriting di B. Kita taruh di sini karena gue rasa lebih penting. Lalu kemudian storytelling. Storytelling ini menurut gue akan sangat ngebantu ya untuk kita ngebentuk personal brand yang berkualitas. Sekali lagi, karena bisa dibantu AI, gua rasa ini important but non urgent. Artinya ini penting, tapi lu kuasai yang atas-atas dulu gitu loh. Kalau atas-atas sudah semua kuasain, baru kuasain yang C gitu. Content creation penting juga buat infopreneur. Maksud content creation tuh ya bikin kontennya ya, termasuk produksi, syuting, terus kemudian desain, editing. Ini gua taruh di C, important but not urgent, karena ini bisa didelegasikan. Authority building, wah, gimana ya caranya kita bisa ngebantu orang paham kita bahwa kita expert. Gimana caranya supaya orang ngerti kita itu jagonya. Ini bisa dengan nulis buku, bisa dengan bikin course, bisa dengan macam-macam. Tapi intinya bikin kita dikenal bagus. Branding juga masuk di sini. Kita nampilin kayak gimana visualnya, kita ketemu orang-orang seperti apa. Ini gua rasain di A. Kemudian pricing strategi, gimana cara kita nentuin harga. Ini bagus sekali dan ini penting sih skillnya. Terutama nanti ketika kita bikin value ladder. Value ladder ada nggak ya di sini? Value ladder menurut gue termasuk funnel ya. Jadi ini gue taruh di B, gue taruh di sinilah. Ke personal branding, ini esensi sebenarnya. Kalau misalnya kita nggak punya personal branding yang kuat, dan personal branding ini bukan hanya seputar bikin konten ya. Jadi gue akan taruhin di S. Lalu funnel building, value ladder, terus kemudian alurnya kayak gimana, ini menurut gue esensial sih, hampir S ini. Tapi menurut gue masih di sini, mendahului market research bahkan. Landing page is very very good skill. Sekarang sangat mudah untuk melakukannya, tapi ini nggak begitu esensial. Jadi gue taruh di C, lebih penting dari storytelling sih. Kemudian email marketing ini nice to have ya. Ini sangat-sangat memperkuat traffic kita, kemudian lead kita nurture dengan bagus. Ini sangat meningkatkan penjualan. Tapi kalau nggak ada ini, lu tetap masih bisa hidup gitu. List building ini berkaitan dengan email marketing, tapi at least lu punya listnya dulu. Email marketing nggak jago nggak apa-apa. Jadi list building gue taruh di sini. Persuasion psychology, wow. Ini adalah gimana caranya lu bisa jualin produk lu. Jadi, wah ini harusnya S sih. Tapi gue taruh di A plus lah ini ya. Jadi A paling kiri. By the way, tier list itu umumnya kalau semakin kiri itu semakin utama ya. Terus kemudian sales closing. Kecuali lu main high ticket, lu nggak harus ngelakuin sales call dan closing di sana. Jadi gue masukin ini ke sini. Objection handling, ini penting, baik di landing page ataupun secara direct di sales call. Jadi ini gue taruh masih di sini sih, karena yang lain masih jauh lebih penting. Curriculum design,
Ini esensial, karena lu infopreneur kan, bukan entrepreneur biasa. Jadi gue taruh di sini. Skill ngajar, ini nggak begitu wajib. Tapi pada akhirnya lu akan ngajar juga, jadi gue akan taruh di sini. Lead gen. Kalau lu nggak bisa narik lead ke lu punya produk, lu punya landing page, lu punya account, sama aja lu nggak akan bisa hidup. Jadi ini, bahkan di sini ya, bahkan yang paling penting. Product creation, cara bikin produknya. Cara bikin produknya, gue rasa ini sangat penting. Terus kemudian community management, ini bisa nanti, nggak masalah. Data analytics, ini penting banget sih. Tapi masih bisa nanti gitu, lu masih bisa hidup tanpa jago data analytics. AI and automation, kalau untuk AI-nya doang, gue rasa ini bisa A. Tapi karena ada aspek automation-nya yang nggak wajib-wajib amat, atau kalau lu baru mulai, apalagi ini gue taruh di D. Conversion and optimization, split testing berarti ya. Gue taruh di D. Ini gue taruh di A, very important. I think di sini. Scaling system. By the way, customer retention ini apa? Gue jelasin dulu. Ini adalah gimana caranya bikin customer lo balik lagi dan beli lagi. Jadi gimana caranya customer lo mau beli berkali-kali. Jadi frekuensi. Cara nge-scale up penting, tapi kalau buat lu baru mulai nggak harus banget sih untuk lu bisa hidup. Jadi gue taruh di sini. Upsells and downsells. Ini untuk naikin average cart value. Gua rasa ini sangat penting. Oke, so udah tuntas nih ya. Sekarang kita mari cek lagi si tier list kita, apakah udah sesuai dengan yang gua mau atau belum. Cannot live without. Lead gen ini sesuai sih. Over design sesuai juga. Ya, ini harus di sini, ini wajib nih. Wajib lu bisa datangin orang, entah itu organik ataupun iklan, dan wajib lu punya offer yang bagus. Kalau nggak, kalau tanpa ini dua, lu nggak punya duit nih. Nah, personal branding masih bisa lu dapat duit, tapi dikit nih. Jadi gue nggak taruh di S, karena S ini harus syarat untuk lu bisa punya duit. Kalau ada satu aja di S yang lu nggak bisa, habis lu nggak ada duitnya. Lead gen, over design, persuasion psychology. Kalau lu nggak bisa yakin orang tuh beli, lu nggak ada duitnya. Berarti ini gue taruh sini jadinya. Market research, ini akan ngaruh, lu dapat duitnya banyak atau dikit. Tapi, at least lu bisa dapat duit kalau lu ngelakuin 3 ini, meskipun nggak banyak. Tapi ini masih sangat penting ya. Jadi gue taruh di A+. Funnel building, ini udah sesuai sih. Authority building masih di sini tepat. Curriculum design, kayaknya ini selaras dengan product creation. Gimana cara lu bikin produknya ya. Jadi ini gue taruh di sini. Curriculum design, sesuai sih di A. Yang di A. B, copywriting, bisa dibantu AI, tapi masih sangat penting. Strategi pricing, ini selesai, ini sepaket tadi ya, di awal udah tepat. Upsells and downsells, ini sangat ngaruh sih untuk naikin duit lo. Gue taruh sini deh. Terus landing page, list building, storytelling, sales closing, content creation, objection handling. Ini tepat semua sih. Landing page-nya tepat. Gue masukin landing page di sini dah. Sangat-sangat penting di era sekarang. List building oke, storytelling di sini, sales closing nggak wajib buat semua orang. Gue taruh di sini dulu. Content creation penting, objection handling ini termasuk di landing page sebenarnya. Kalau ini ya ini nggak wajib buat semua orang, nice to have. Community management, bikin komunitas nggak wajib-wajib banget sih. Kalau buat pemula, data analytics enggak. Ini penting sih. Terus inilah seenggaknya ya. Oke. Ini gue udah puas sih. Silahkan tuliskan di komen, lo pengen gue bahas, gue ajarin, gue share skill yang mana di video-video berikutnya. Itu aja, thank you for watching and see you on the next video.